Wal wahibul karim la yastaridul mauhub. Allah yang maha pemberi, kan kenapa Allah disebut Wahhab, Karim? Karim itu banyak maknanya. Salah satu maknanya nggak pernah berhenti memberi orang yang mendurhakainya. Itu namanya Karim. Nah, makanya orang tua tuh punya sifat itu. Guru punya sifat itu. Tapi ada guru yang nggak sabar. Muridnya durhaka satu udah tendang semua. Tapi ada guru yang karim, guru yang Abdul Wahab, Abdul Karim. Kalau karim makna lainnya apa? Kalau sudah ngasih nggak pernah minta lagi. Kalau udah ngasih nggak pernah balikin lagi, tidak ada. Ini maknanya. Al-Wahib Al-Karim la yastaridul mauhub. Allah yang maha memberi, maha karim, tidak pernah meminta kembali apa yang diberi. Jadi wali-wali itu kalau sudah dikasih ya nggak diminta lagi, paling dicopot. Jadi ada wali dicopot ada, tapi nikmatnya diambil nggak, gitu ya. Memang Allah penting ngambil nikmatnya, kan nggak penting, ya nggak penting bagi Allah itu. Fa'awwalu qadamin rafa'u min dari mulkihi wa wada'u fi dari malakutihi atau malakihi ya. Awal, nah ini udah langsung ngomong makomat ini teman-teman, makom alam. Jadi ada namanya makom alam, boleh dihafalkan ya. Pertama namanya alam syahadah, disebut juga alamul malak. Bukan malaika ya, alamul malak. Level pertama yang mesti disadari oleh para orang-orang yang seperti ini, para salik-salik ini, rafa'ahu, diangkat dia dari kesadaran di alam malak. Ini sudah sadar belum antum di alam apa ini? Kalau udah sadar, nah tinggal naik tuh dari alam malak, alam nyata, wada'ahu fi dari malakuti, maka Allah akan angkat dia ke makom yang lebih tinggi, yaitu alam malakut. Alam malakut ini terdayan antum kalau zikir udah mulai pejam mata. Mulai pejam mata kan? Mulai merasakan getaran-getaran kalbu kalau yang sudah talqin zikir. Kadang-kadang belum talqin zikir juga udah mulai ngerasain gitu. Jadi ada alam lain dalam diri kita yang dia bisa menyebut nama Allah tapi nggak pakai lisan. Itu sudah masuk, itu gerbang malakut. Gimana? Udah kan? Nah, makanya kadang-kadang lagi zikir, antara sadar nggak sadar, antum melihat sesuatu. Ah, itulah alam malakut itu. Alam malakut ini boleh disebut juga ya, di dalamnya ada alam-alam lagi, nama alamul misal, alam permisalan. Nah, dikasih simbol-simbol. Dikasih simbol-simbol. Nah, orang kalau mau hajat, mau nikah, mau ada urusan, lalu dia sholat 2 rakaat, gitu ya, terus dia mimpi. Nah, mimpinya itu karena dia tidak bisa melihat lagi doa, Allah kasih isyaratnya lagi mimpi. Karena dia lihat mimpi, dikasihlah alamul misal, simbol. Simbol ini mesti ditakbir, nggak boleh nggak ditakbir. Kapan bisa ditakbir? Kalau belum ditakbir orang. Makanya aneh belum takbir mimpi ente. Ya, karena belum tahu ini sudah ditakbir belum semuanya. Kalau sudah ditakbir oleh Buya Zulfikar, kita nggak takbir lagi. Berarti itulah takbirnya. Ini takhasusnya sekarang udah dapat ilmu baru itu. Jadi kalau nanya bisa kelewat Buya Zulfikar ya. Itu anugerah karena ilmu ini terakhir yang terkenal mempunyai ilmu ini adalah Imam Abdul Ghani An-Nabulusi. Kalau antum pengen dapat ilmu itu harus baca bukunya, tapi harus punya ma'rifatul Quran wa sunnah. Karena di Quran itu ada masal-masal. Permisalan itu nanti bisa membantu menerjemah. Nah, satu mimpi, misalnya melihat langit, itu kan di situ baca kila. Ah, mana yang benar? Kalau nggak punya isyarat qalbiyah yang bisa tembus ke alam malakut, nggak bisa milih tuh. Nggak bisa milih, malah bingung ini yang mana nih. Ntar kita pilih yang enak-enak doang kan? Nggak bisa. Nah, maka ada mimpi yang level begitu, udah ditakbir gimana pun dia nggak akan terjadi. Ditakbirnya itu ditakbir reject. Wah, ini mimpi tidur nggak mungkin. Nah, takbir begini nggak takbir, ini masih bisa ditakbir nih. Tapi kalau sudah bilang ini maksudnya A, udah waqa'at, begitu di hadis Imam Ibnu Majah. Jadi mimpi itu seperti katair yatiru fil hawa. Dia lagi jalan di langit, lagi terbang di langit. Kalau idza ubbirat waqa'at. Kalau sudah ditakbir dia jatuh. Imam Bukhari karena beliau punya mimpi
Nah, mimpi inilah tadi diterjemahkan dari visi-visi orang itu. Beliau nulislah satu fan dalam kitabnya, kitab Ta'birur Ru'ya dalam Sahih Al-Bukhari. Jadi Sahih Al-Bukhari menghargai mimpi. Murid terbaiknya setelah Imam Muslim siapa? Imam At-Tirmidzi. Imam Abu Isa At-Tirmidzi. Masih ingat? Ya, pengarang Al-Jami' As-Sahih yang kemudian dikenal dengan Sunan At-Tirmidzi. Beliau punya kitab yang lain namanya Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah yang kita khatamkan setiap bulan Rabiul Awal, bulan Maulid. Kalau antum ittiba dengan ahli hadis, khatamannya, jadi kalau bulan Maulid itu baca kitabnya yang begitu gitu. Kalau ahli usul bacanya Qadiyat, Kitab Syifa. Nah, kalau orang-orang yang ahli syair ya, orang-orang Hadrami atau orang-orang Hijazi itu mereka senangnya baca Barzanjian, baca Dibaan kalau Yaman. Nah, kalau saya nggak terbiasa itu, walaupun saya suka dengarnya. Kalau kita hadir nikmat aja dengarnya, kayak hadis itu kemudian dibuat versi syair gitu kan, seru juga kan. Kalau udah belajar beraul kan jadi nikmat, malah kadang-kadang air mata kita. Nah, itu yang dibid'ahkan oleh teman-teman kita yang nggak dapat riqatul qalb, dia nggak dapat kelembuan itu. Ya, maka kalau ada orang anti maulid, nggak usah dikata-katain. Dia itu sudah menderita dengan kolbunya yang keras itu, makanya dia kemudian mengatakan hal-hal yang keras itu. Nah, kita jangan nambah penderitaannya dengan bilang ente sesat ya. Kritik saja, tapi nggak usah ngata-ngatain dia. Nah, teman-teman, orang yang sudah masuk ke alam malakut ini, nah ini yang disebut dalam kitab Al-Hakim At-Tirmidzi, yang kita bahas beberapa waktu lalu dengan Baitul Izzah. Baitul Izzah. Tapi dia harus ngelewatin yang tadi alamul misal, harus tembus lagi. Karena alamul misal ini orang awam yang mendadak jadi soleh bisa tembus ke sana. Tapi kalau sudah oke kalbunya, nanti dia sampai ke Baitul Izzah. Ya langit pertama lah. Nah, ini yang kita bahas dulu apa namanya? Alam khayali hakiki. Masih ingat? Bukan khayali hissi. Khayali hissi itu masih mimpi itu. Karena syaitan masuk. Maka kita, kalau teman-teman faham bab ini, inilah yang dimaksud oleh Maulana Syekh Ali Jum'ah tentang ar-ru'ya indal usuliyin. Pernah baca kitabnya? Nah, tapi kita pertegas, kalau ru'yanya baru tembus di alamul misal, la ibrata lahu fi syariah. Nggak dianggap. Itu urusan pribadi aja. Nah, Syekh Ali Jum'ah lagi bahas bagian itu. Tapi kalau ru'yanya sudah sampai ke bab vision, kasyaf dan musyahadah, tembus ke atas. Habis Jabarut apa? Habis Malakut apa? Jabarut. Masuk ke? Ya. Kalau Malakut artinya apa? Kerajaan-kerajaan. Apa artinya? Kerajaan-kerajaan malaikat atau kerajaan-kerajaan rohani. Kalau Jabarut sama. Cuma ini kerajaan-kerajaan wali-wali yang sudah tinggi atau minimal menengah lah ya. Maka di Jabarut ya, kama haddatsani Syekhi Al-Khidri, bahwa di alam Jabarut itu ada banyak kerajaan rohani-rohani. Nah, contohnya salah satu mursyid saya dalam satu tarekat Naqsyabandiyah, beliau ketika riyadhah itu dalam alam jaga, antara jaga dan tidak jaga, itu bertemu dengan rohaniah orang-orang terdahulu yang disebutkan dalam Al-Quran, bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Mereka masih hidup di sisi Rabbnya. Nah, kalau ini teman-teman, ini beda dengan ru'ya yang disebut oleh Syekh Ali Jum'ah tadi. Ru'ya yang itu dia berlaku untuk zawiyahnya. Nah, inilah yang terjadi pada Maulana Imam Sidi Ahmad At-Tijani. Imam Tijani dia terus lagi, bukan hanya di Malakut, terus dia sampai ke alam atasnya, ada lagi namanya. Disebutkan oleh Imam Sidi Ahmad Tijani dalam Faidul Ar-Rabbani itu, Al-Faid Ar-Rabbani, Hahut. Ada yang bisa nulis kan? Nah, jadi beliau berhenti di situ. Hahut itu alam musyahadah. Jadi memandang kepada jalal dan jamalnya Allah tabaraka wa taala. Ada di kitabnya.
Nah, saya ngaji begini kepada orang yang secara harfiah nggak pernah ngaji di pesantren, ya. Tapi dia lebih paham daripada kita yang doktor. Gimana ceritanya tuh? Ya, berarti kita yang bego atau kita yang ngaji kan gitu? Ya saya aja yang kemudian pikir mungkin saya dua-duanya, udah saya nggak ngaji, udah saya bodoh. Dan bahkan beliau menemukan lagi ada nama di atasnya. Jadi Sidi Ahmad Tijani berhenti di alam haud, ada lagi di atasnya. Setelah itu ada lagi di atasnya. Jadi ada masih ada 3 strata di atas. Maka selesailah kitab Khatmul Auliya. Tinggal nunggu waktunya teman-teman. Ya, tinggal nunggu waktunya nih. Jadi selesailah apa yang dicari oleh para sufi, para hukama, para filosof, para kalam itu di situ. Karena saya termasuk kalau udah rindu sama guru saya itu yang Khidriyah itu, saya baca buku Sidi Ahmad Tijani. Karena seakan-akan beliau ngomong kan, afwan. Nelly jadi dapat berkah ya. Semoga gampang buka pintu surga. Amin. Jadi kalau orang sudah terus di istiqomah dan dia bermakrifat, maka Allah akan teruskan mukasyafahnya dari mukasyafah yang alam jabarut naik ke alam malakut, naik ke alam jabarut. Nah bedanya kalau di malakut itu kebanyakan mimpi. Kalau jabarut nggak mimpi juga bisa, antara zikir antara sadar nggak sadar. Bahkan wali-wali yang sudah besar itu, yang kabir-kabir itu, kalau kita temuin mereka lagi sadar begini, rohaninya bolak-balik ke alam sana. Kita nanya apa dia tinggal ngambil dan jawab. Ya. Kita nanya yang nggak ada di kitab dan dia nggak pernah nyantri, nggak pernah kuliah. Dia tinggal ruhnya tinggal naik aja tuh ke alam Jabarut. Di Jabarut kan Jabarut itu teman-teman, karena itu kerajaan rohani yang tinggi. Namanya kerajaan ya ada perpustakaannya, nih bahasa gampangnya. Diibaratkanlah kalau mereka sudah masuk ke alam sana, mereka pasti kaya ilmu ma'rifatullah. Kalau sudah diterima oleh ahli-ahli hakikat di sana, ahli-ahli qalbu di sana, itu kalamnya itu udah kalam-kalam ilahiyah, kalam-kalam nabawiyah, kalam ma'rifat semua udah. Jadi suatu kali sahabat saya yang tamatan Sudan S3, saya hafiz, buka pesantren di Payakumbuh. Yang bangun teman-teman di Jakarta, ya bantu beliau nih karena menerjemahnya bagus waktu di Jakarta. Lagi panik begitu karena beliau memberi beasiswa untuk semua guru dan murid-murid, jadi nggak gaji guru dari SPP, perlu nyari. Sekali mentok nggak punya duit, stres kan, namanya ustadz bisa stres loh ya. Iya. Ustadz bisa stres. Ke siapa beliau datang? Lu nanya lah ke salah satu donatur di sini. Donatur tuh coba kamu datang deh sama guru kita ngobrol-ngobrol. Datang. Guru saya itu tamatan SMP secara ilmu zahir, ya, yang di Thariqat Nafsiyah ya, bukan Thariqat Rohani, bukan Hidriyah, ini yang Naqsbandianya. Lalu curhatlah masalah apa yang beliau hadapi. Dijawab oleh beliau tentang masalah tawakal dan tauhid. Ulu romanya merinding, hatinya deg-degan itu, tapi matanya berdalam. Terasa ini kalam kok baru saya dengar. Udah ngaji dari dulu, udah nyantri, udah S1, S2, S3 di Timur Tengah. Kok saya baru dengar kalam yang begini gitu. Kalam tentang tauhid, kalam biasa. Cuma karena yang ngomong itu orang yang bolak-balik ke alam Jabarut. Jadi beliau tinggal ngambil kan kalam itu disampaikan ke beliau. Ini dicurhani dokter tamatan Sudan. Ya udah beberapa tahun yang lalu cerita kepada saya. Dulu kita nggak mengerti ini fenomena apa. Nah, ketika baca Khatmul Auliya, baca kitab ini masih gampang. Ketemulah Khidriyah, prakteknya jadi jelas. Nah, sekarang antum tinggal menikmatinya kan, teori secara teorinya kan. Kalau sudah masuk ke alam Jabarut, teman-teman, dia mahfuz, tidak maksum, tapi karena syaitan iblis tidak bisa menembusnya. Mahfuz. Ya. Jadi syaitan iblis itu cuma bisa masuk di alam malak dan di ambang alam Jabarut, nggak bisa masuk ke mana. Di ambangnya aja. Kalau udah masuk ke alam khayali, hakiki, udah nggak bisa. Begitu secara ilmu ma'rifatnya ya. Semoga kita diberi. Amin ya rabbal alamin. Amin, ya. Ini berdasarkan kitab-kitab ini teman-teman ya. Kalau kita keliru, silakan antum cek nanti ya, kabarin kita.
Cuma secara tatbiki dan hidriyah kita mendapat penjelasannya kira-kira seperti itu. Nggak ada lebih ya. Apa kata beliau? Thumma asyrafahu ala arasati jabarutih fakhtatafathu hunalika khatafat haibatuh. Kalau sudah berangkat dari malakut ke jabarut, maka dia akan disambar, ini bahasa ininya. Dan di sana di alam jabarut itu dengan sambaran-sambaran haibahnya Allah. Fahuwa mukhtatafun majzum. Barulah si salik ini, si murid ini bernama Murad. Barulah disebut wasil, usul. Ini udah usul ini. Usul ke maqam alam jabarut. Ya. Nah, kalau ada mursyid tarekat nggak sampai ke makom ini, rata-rata ya setelah beliau meninggal ya majelisnya tutup karena himmahnya nggak tinggi. Itu biasanya. Jadi kalau ada masyayikh tarekat atau ahli zikir nih yang terkenal di bumi, meninggal dia, langsung kemudian krisis jamaahnya, nggak bubar lah kira-kira begitu. Nah, itu mungkin dia belum, waktu di dunia dia belum sampai ke sana. Berarti dia sekarang lagi sibuk terombang-ambing di malakut itu, ya, ngurusin nafsiyahnya nggak beres waktu di dunia, karena sibuk dengan syuhrah, popularitas. Jadi repot juga ya. Ditanya terus sama malaikat mungkar nakir, marubuka. Ya, kalau jawabnya nggak sesuai dengan ilmu ma'rifatullah kan repot. Nggak ada pertanyaan, kamu wiridan berapa kemarin gitu, nggak ada kan. Jadi wiridan itu teman-teman untuk tujuannya supaya natijah ma'rifatnya kuat. Itu sebenarnya. Karena tujuan dari wirid kita adalah an na'rifallah haqqa ma'rifatihi. Tapi haqqa ma'rifatihi itu nggak mungkin kecuali Allah yang mengenalkan dirinya. Supaya Allah melirik kita, maka kita berzikir sesuai perintahnya. Ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Kalau Allah sudah melirik, tinggal nunggu aja jadi wali Allah. Kira-kira begitu. Apa dalilnya? Dalilnya dalam hadis riwayat Imam An-Nasai. Apa kata Nabi SAW? Ya, apabila seorang hamba ya, qala la ilaha illallah fataqallahu as-samawat. Kalau ada seorang hamba membaca la ilaha dengan qalbunya, dengan rohaninya, Allah akan belah langit untuk melihat siapa yang ngomong ini. Siapa yang baca la ilaha tadi? Gitu. Maka tempat dia membaca itu udah jadi masjid udah. Nah, inilah makna hadis Nabi, ju'ilat liyal ardu masajidah, secara ilmu hakikat. Secara fikih kan maksudnya mana aja bisa sholat. Tapi secara hakikat itu maknanya. Semua tempat di hamparan bumi ini dapat dijadikan tempat sujud. Jadi jangan-jangan di tempat-tempat yang lagi banyak maksiat gitu, ada 1-2 orang yang qalbunya tetap on kepada Allah, tapi dia lagi nyari gimana biar keluar dari tempat itu. Gimana untuk, kita nggak tahu lah. Sebaliknya ada di masjid-masjid, di majelis-majelis kajian, tapi hatinya merasa sombong, merasa dirinya paling benar. Ya. Yang beda sama dia beda dengan Allah dan Rasulnya. Ada yang beda sama dia, yang mengkritik orang yang dia tidak kritik, dianggap kemudian penjilat dan segala macam. Ini orang-orang fi qalbihi kibr. Maka fi qalbihi kibrun, ya, yang ada di qalbinya kibr, la yadkhul jannah. Dia nggak akan bisa masuk surga. Kan begitu ya. Surga dunia aja udah gak bisa, apalagi surga akhirat. Jannatud dunya ya ayyuhal ikhwah alamatuha as-sa'adah was-sakinah wa tuma'ninah fil qulub. Jadi ciri-ciri orang sudah masuk taman-taman surga di dunia, dia dapat 3 itu, happiness, bahagia. Yang 2 apa? Sa'adah, was-sakinah. Jadi qalbunya itu sukun. Ada ketenangan, wa tuma'ninah, kedamaian. Kalau sudah dapat ini, berarti antum sudah di taman-taman surga. Dan itu kan bukan di fisik, bukan di jenggot yang panjang gitu, bukan di tasbih yang banyak. Tapi tasbih yang banyak itu bisa menghantarkan ke sana, ya. Gitu. Maka jangan gugurkan kebun-kebun surganya itu dengan ember kalau masalah zikir, jangan. Udah, kalau mau cerita sama guru, jangan cerita sama teman kalau pengalaman rohani. Ntar temannya bingung, kok saya zikir saya nggak merasakan itu ya. Oke?
Kecuali antum mau bertanya, ini kira-kira ini ada dalilnya nggak sih? Gitu. Ya kita antum apa-apa udah email saya, tanya saya, ya gitu ya. Kecuali ada diisyaratkan boleh kalau nanya ke ahli dalil. Ahli dalil kan dia baru di alam malak. Antum mau nanya alam malakut ke orang alim malak, ya dipalakin. Jadi naik derajat lah orang ini dari dia murid menjadi murad. Apa kata Imam Sayyidi Abdul Qadir Jilani dalam kitab Ghunyah bagian akhir tentang risalah tasawuf. Kalau seorang murid Allah angkat menjadi murad, murad itu beda dari murid apa? Murid itu dia masih dengan nafsiyahnya, masih ngurusin kediriannya dalam zikir. Kalau yang murad sudah habis nafsiyahnya, walaupun dia manusia biasa, tapi dia berzikir bukan syughul bin ni'am, dia sudah syughul bil mun'im. Dia sibuknya sekarang bukan dengan nikmat itu lagi, tapi sibuknya sudah dengan mun'im. Maka berubahlah statusnya dari murid menjadi murad. Orang yang diinginkan Allah, dicintai oleh Allah. Kalau murid, orang yang ingin dicintai oleh Allah. Nah, ini yang radiyah, mardiyah itu kira-kira begitu. Ya. Kalau sudah jadi murad, apa kata Imam Sidi Abdul Qadir Jilani? Qaddasallahu sirrahu. Sammallah bi asma la ya'lamuha illallah. Walaqabahu Allah bi alqab la ya'lamuha illallah. Maka Allah akan kasih dia asma, bukan isim. Asma. Ya, bukan isim loh ya. Asma lebih dari satu. Dengan nama-nama yang tidak diketahui kecuali oleh Allah. Apa makna nama? Nama itu artinya al-alam, tanda, lalu ulul makan. Ya, ketinggian derajat. Itu makna isim. Dan makna isim lughatan al-ulu was-sumu. Ulu was-sumu wal-alam, ya. Itu maknanya. Jadi ketinggian derajat dan simbol-simbol, tanda-tanda. Nah, inilah makna hadis Nabi. Mahdi itu namanya seperti namaku, nama ayahnya seperti bukan nama zahir, itu nama rohani. Kalau nama zahir udah banyak yang namanya Muhammad bin Abdullah dari dulu, bukan Al-Mahdi, ya kan? Nama Nabi banyak, Mahmud, Ahmad, udah banyak yang namanya Ahmad bin Abdullah, bukan Mahdi. Nah, maka ism di situ Nabi nggak ngomong ilmu zahir, Nabi lagi ngomong ilmu hakikat, ilmu ma'rifat yang kita sebut di kitab Khatamul Auliya nubuwah. Ism di situ maka simbol-simbol nubuwah beliau itu turun kepada Al-Mahdi, disebut al-waris al-Muhammadi, pewaris ilmu Nabi Muhammad. Karena pewaris bukan Nabi gitu. Itu maknanya. Baik. Gimana? Masih kuat nggak nih? Masih. Summa arathu yadul lataif ar-rabbaniyah anil kathaif al-jithmaniyah fahuwa hunalika muntahibun maslub. Nah, ini nanti untuk memahami fenomena halaj, biar antum nggak terburu-buru. Ya, seperti beberapa ahli zahir yang terburu-buru mengkafirkan al-halaj, terburu-buru mengkafirkan Syekh Siti Jenar, ya. Cuma karena dengar cerita dari orang terus ikut-ikutan. Terburu-buru menzindikkan Abu Yazid Al-Bustami. Nah, orang-orang ini nggak paham kata yang beginian. Padahal ini ditulis sesaatlah sebelum Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah kan wafat, lahir setelah dia. Ini kan setelah dia. Tahun berapa wafatnya? Ingat nggak? Tadi saya udah bahas belum? Tadi baru lahirnya. Baru lahirnya? Iya. 500. Lahirnya tahun 600. Wafatnya. Berapa Musa? Tadi lahirnya 660. 660. Ya. 557 tadi ya? Benar. 557 tadi. Wafat berarti berapa umurnya itu? 103. Oh, enggak nyampe. 103. Berarti ada yang salah, kita coba kita hitung lagi. Ini jangan sampai salah. Soalnya di sini ada yang salah beliau. Siapa muhakiknya ada yang salah. 557. Kata dia, Izzuddin belajar tarekat Naqsyabandiyah. Ya Naqsyabandiyah muncul namanya setelah ini. Ya. 577
Dia wafat 660. berarti 80-an. 93. 93-an. Ya lumayan kan? Hampir 100 tahun minal mu'ammarin ini beliau. 77. 83 oke. Hitung aja deh ya. Iya. Yang mana 83? Umurnya 83 ya minal mu'ammarin lah. Umur Nabi kan cuma 60. Iya. Jadi standar mu'ammarin itu kita kalau udah lewat 70 tahun. 83 umur. Ya kan Nabi mengatakan wa qalilun min ummati man yatajawaz dzalik. Umur umatku cuma 60-an sampai 70-an, sedikit yang lebih dari 70. Maka lebih 70 kita sebut mu'ammar, orang yang Allah panjangkan umurnya. Kenapa ini Syekh Ibnu Taimiyah tidak mau membaca ini dengan baik gitu? Atau jangan manuskripnya belum nyampe kepada beliau, barangkali wallahu taala ya. Sehingga Ibnu Taimiyah mengkafirkan Al-Hallaj enggak tanggung-tanggung. Menzindikan Ibnu Arabi enggak tanggung-tanggung. Bagi dia Ibnu Arabi itu bukan Islam tapi aqrab ilal Islam. Kacau gitu. Bukan Islam tapi mendekati ke Islam. Itu bahasa dia itu. Tsumma aradhu yadul lataif rabbaniyah. Nah, kalau sudah di alam Jabarut tadi dia dapat sambaran-sambaran rohani di sana, maka yadul lataif rabbaniyah, genggaman kelembutan Allah Subhanahu wa taala ya, akan menariknya dari kasaif al-jismaniyah ya, dari hijab-hijab yang disebut kasaif, suatu yang menghalangi dia dari Allah Subhanahu wa taala, naiklah dia ya ke makom berikutnya, hunalika muntahabun masluk. Di saat itu jadi dia berhenti dia di Jabarut menjelaskan teks. Dia naik, beliau udah nggak dapat namanya nih, jadi Izzuddin berhenti di nama Jabarut. Dia nggak nyebutin nama di atasnya. Beda dengan Sidi Ahmad Tijani, nyebutin Lahud, terus Hahud. Dia berhenti di sini. Tapi apa kata beliau? Kalau sudah ditarik dari Jabarut, maka orang ini kemudian diambil oleh Allah kesadarannya, dipinjam lidahnya. Jadi dia bicara bukan dengan lidah nafsiahnya lagi. Dia bicara, tapi Allah yang minjem. Kalau Allah minjem gimana? Maka muncullah kalam anallah gitu. Jadi apa kata si wali ini? Aku Allah, aku Allah. Jadi Allah lagi minjem lisan dia. Dia nggak sadar. Dihitungnya kalau di fikih orang-orang mabuk. Gitu. Apa kata Abu Yazid? Subhani, subhani, subhani. Maha suci aku, maha suci aku. Itu Allah lagi minjem lisannya. Ini yang disebut kalimatnya. Ulama ahli usul mengerti kok. Kenapa Ibnu Taimiyah nggak mau mengerti itu? Nah itu masalahnya PR kita. Tapi belakangan beliau ketika nulis risalah Majmu' Fatawa, beliau kayaknya menyadari ini. Saya nggak tahu gimana cara beliau menyadari, tapi dia tidak menerima sesuatu hal, tidak menerima Shibli. Imam Shibli itu Abu Bakar Shibli masuk ke daftar yang ada di Risalah Qucairiyah. Jadi Imam Shibli ini mengalami hal yang sama. Anallah itu, aku Allah, la ilaha illa ana, itu muncul di lisannya. Apa kata Ibnu Taimiyah? Orang ini dia saat bicara begitu akalnya lagi nggak di badannya, ma'fuun. Nah, kata Ibnu Taimiyah, dia diampuni. Kok giliran Shibli dia bisa terima, Allah dia nggak bisa terima. Nah, mungkin karena secara apa istilahnya kalau secara materi pengadilan itu misalnya, jadi di review di pengadilan data-datanya cukup untuk mengatakan dia zindik. Studi banding. Ya itulah, nggak tahu deh antum yang ahli hukum sebutlah namanya. Jadi diadili Al-Hallaj itu secara hukum fisik dia sahkan hukum. Gitu. Tapi Shibli enggak. Shibli itu sebenarnya muridnya Hallaj juga, temenan tapi berguru. Tapi sanad Shibli nggak pernah menyebutkan Anil Hallaj. Kenapa? Supaya menyembunyikan itu teman-teman. Selalu Shibli Anil Junaid. Shibli Anil Junaid. Pernah lihat nggak? Sanad rekod Khalwatiyah. Ya, termasuk Surawardiyah kitab Awariful Ma'arif ya. فلما أخذه من نفسه وسلبه عن حسه وانتهوا من بين أبناء جنسه رفعوا إليه ثم رده عليه وقربوا إليه فهو حينئذ مراد ومخطوب. Nah, kalau sudah diambil, udah hilang dirinya, maka kemudian dia dikembalikan lagi. Ya. Tadi kan udah diambil, hilang sadarnya semua,
orang ini nggak dihukumi dengan seperti orang biasa, lalu dikembalikan, maka statusnya berubah menjadi majzub. Ini baru majzubnya kamil. Majzub. Kalau dia majzub, dia bisa jadi mursyid. Tapi kalau majzubnya dari awal sampai akhir, nggak akan pernah bisa menjadi mursyid. Begitu, ya. Rafa'u ilaih, terus thumma rawwaqa lahu min karamih syaraban mustakhrajan min rawawiq yuhibbuhum wa yuhibbunahu fasaqara qabla ayatan al-mashrub. Pernah nggak ngelihat di TV dulu zaman-zaman K-pop awal-awal, ya, konser di Indonesia itu kan yang saudara-saudara kita yang remaja-remaji ini kan dia senang buat fotonya, sampai foto emailnya, Facebooknya itu penuh dengan foto-foto K-pop itu. Ketika dia nonton, dia lihat orang yang dia suka, dia pingsan. Tapi sebelum dia ngelihat jauh doang nih, belum berhadapan-hadapan, langsung berteriak, benar nggak? Coba dilihat di TV tuh, setiap konser. Ada yang pernah nonton konser? Ya, kalau di fikih antum nggak diterima ininya. Syahadahnya nggak diterima langsung. Kira-kira gimana tuh? Belum melihat dia sudah histeris. Ini yang disebut sakar. Belum diberi Allah air rohani, air ma'rifatullah itu, baru dilihat airnya datang udah langsung pingsan. Ini yang terasa pada Sayyidina Musa kalimullah. Apa kata Allah, ya Musa, engkau pengen melihat aku? Ya. Ya udah, coba lihat gunung itu, kalau dia masih istaqarra, masih tetap di tempatnya setelah Allah tajalla dengan nurnya, engkau pasti bisa melihatku. Apa yang terjadi? Baru Allah memperlihatkan cahayanya, belum memperlihatkan zatnya. Nabi Musa, kalau bahasa medisnya pingsan. Jadi kalau bahasa kitab ini fana. Dia fana dari hisinya. Itulah mi'rajnya tertinggi Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Jadi mi'raj para nabi itu yang sebenarnya cuma Nabi Muhammad. Badan ruhnya naik ke hadrah ilahiyah, ya, Arsyur Rahman, Ar-Rahmaniyah. Sedangkan Nabi Musa cuma sampai di pingsan itu. Nabi Ibrahim sampai di api, ya, hasbunallah wa ni'mal wakil itu. Jadi, maka api langsung dingin. Nah, itulah debus hakiki, ya teman-teman. Di luar itu debus palsu semua itu. Debus hakiki. Ya, debus hakiki yang begitu. Summa tajallalu fi sa'ati su'udihi, lalu Allah akan bertajalli. Nah, tajalli ini boleh diartikan Allah tampakkan level 1 asma'nya, fi'ilnya. Ya, fi'il dulu, asma'nya. Kalau fi'il, antum jadi jazab, la ilaha illallah, atau misalnya tiba-tiba hilang. Karena ada orang yang beberapa bulannya ini kan kita sesekali zikir kita keras. Ada orang dia nggak bisa nahan zikir kerasnya, itu dia lagi tajalla bi fi'lillah. Fi'il Allah lagi tajalla, dia nggak bisa menguasai dirinya. Yang punya nama Allah itu sedang meminjam juga lisannya, tapi lewat fi'ilnya ini. Nah, saya ngalamin itu 2 tahunan teman-teman. Jadi ketika kita talaqi, kita lekat khalwatiyah samaniyah dulu, setiap kali afdhalu dzikri la ilaha illallah, saya nggak bisa lagi menahan diri. Langsung suara itu meningkat dan kita hilang. Nggak tahu. Kata teman-teman, kamu kok suaranya meninggi, habis itu nggak ada. Pas kita bangun di masjid nggak ada orang. Itu lama lah lumayan, ya. Sampai kemudian ketemu Naqsyabandiyah. Nah, nanti ketemu lagi Khidriyah, Syaziliyah. Ternyata sab'atu abhurin itu maknanya kira-kira begitu. Jadi yang berhenti di satu bahrun, ya, jangan berhenti di satu masyrab, di satu masyrab rohani. Sangat banyak masyrab itu. Jadi mohon maaf, jangan kerdil, jangan seperti katak di batu tempurung dengan tarekat-tarekat yang kita punya, dengan mazhab-mazhab manhaj yang kita punya. Di luar sana ada yang lebih indah, ya, banyak. Yang mereka juga pengen masuk ke wilayah kita juga harus melihat wilayah dia. Tapi kuasain dulu wilayah kita. Ini kita aja belum beres, udah pengen pindah tarekat aja. Baik, kan bisa? ثلاثين Baik. بقي 20. Nah, tinggal dikit lagi nih ya. خمس 30. فغلب بشهوده عن وجوده, maka dia dikuasailah dengan memandang Allah daripada wujudihi. Wujud apa nih? Hi-nya kemana ini? Kira-kira kemana nih? Bisyuhudihi an wujudihi. Wujud hi-nya kemana nih? Wujud
bisa wujudun nafsihi, bisa nggak? Bisa juga. Tapi ini bukan itu. Ini cerita yang disebutkan cerita Laila. Jadi kalau di syarah-syarah itu disebutkan Majnun itu cintanya bukan main sama Laila. Akhirnya Laila buka pintu lah. Apa kata Laila? Ana Laila. Kata si Majnun, bukan ente Laila. Kenapa? Musyahadah qalbiyah, dia sudah mendahului wujudnya si Laila. Walaupun saya bilang ana Laila lah. Itu juga yang diceritakan sama siapa yang ahli syair ini ya, Pak. Kanjeng-kanjeng ini apa? Yang Ma'iyah itu loh ya. Cak Nur. Kan dia cerita gurunya yang di Jogja jatuh cinta ke seorang perempuan, naik bus, ya sekedar lewat aja. Udah berapa tahun, ya si orang yang dia suka itu udah menikah. Sekedar turun nanti di tempat di mana dia ketemu dulu dengan orang yang disuka. Udah selesai, balik lagi. Ya, Majnun versi Jawa atau begitu tuh ya. Jadi Laila Majnun tuh ada terus teman-teman sampai ujung. Jadi orang Jawa ini unik-unik. Ada Halatnya, Siti Jenar ya. Ada Junaidnya, itu Sunan Kalijaga. Lengkap sudah. Banyak wali-wali di negeri kita ini. Alhamdulillah, ini nikmat besar untuk negeri kita. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, di ujung belum mengatakan fama afaqa illa bimudzakirin ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang ini enggak akan sadar kecuali dia diturunkan lagi dengan satu zikir, zikrullah. Nah, inilah yang dimaksud teman-teman yang melakukan Allah. Jadi zikir itu untuk yang gaib. Kalau yang dizikirin hadir, perlu zikir nggak? Apa arti zikir? Menyebut-nyebut yang disebut belum hadir dalam dirinya. Maka dimasukkan dulu namanya. Allah, la ilaha illallah. Begitu. Ya, saya panggil nih Buya Zulfikar. Kita ceritain Buya Zulfikar itu gini. Berani nggak ceritain Buya Zulfikar? Dia lagi di samping saya. Berani nggak? Nggak berani, karena dia hadir, syahid, masyhud. Jadi orang yang akan sadar kembali ke alam nyata kalau dia kembali ke bab zikir. Maka wali-wali itu kalau udah turun ke alam zikrillah, alam malak, nanti dia akan bawa oleh-oleh zikir, wiridan, hizib. Nah, itulah Imam Abdul Hasan Syazili, Sidi Abdul Qadir Jilani, Syekh Muhammad Wahuddin Syah Naqsyabandi, Sidi Ahmad Tijani, dan para sadah sufiyah semua. Jadi mereka udah bolak-balik. Kalau udah mencicipi yang di sono ya, zikirnya unik-unik ya. Nah, itu yang antum nikmati dengan hizbul bahar. Itu digunakan untuk hari ini sampai akhir zaman masih berlaku insyaallah ya. Nah, nanti tunggu hizib-hizib nuriyah kita nanti insyaallah ya. Kapan kita nggak tahu ya. Itu kan otoritas dari Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang guru, mursyidkah, siapakah, mereka nggak boleh menyusun satu zikir kecuali dia dapat izin di kerajaan Malakut Jabarut itu. Kalau nggak ada izin dari sana, paling-paling zikirnya untuk dirinya aja sendiri. Dia meninggal habis zikirnya. Nah, itu rahasia tadi. Kenapa ada majelis zikir mati kalau gurunya mati? Mati suri kalau gurunya mati. Bahkan belum mati, dia udah mati duluan majelis zikirnya. Nauzubillah min dzalik. Kita minta kepada Allah, semoga Allah menghidupkan hati kita semua. Allah perjalankan rohani kita dari malak ila malakut ila jabarut ila masya Allah ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma kshif anna, Allahumma kshif al-hujub anna, Allahumma kshif al-hujub anna, Allahumma kshif ya kashaf anna jami' al-hujub anka birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.